Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The Divorce Insurance? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 9 ya. Setelah mendengarkan Nare membubarkan tim asuransi perceraian, seluruh anggota tim tentu sangat terkejut dan tidak terima dengan perkataan Nare tersebut. Namun Nare tidak banyak bicara dan hendak pergi dari sana. Tapi saat Nare melihat John Man, ia pun mengurungkan niatnya. Kilas balik menunjukkan Seo Jung menelepon Nare dan memperingatkan Nare bahwa asuransi Best General meluncurkan polis asuransi perceraian yang sama, sehingga tim asuransi perceraian Kijun harus mundur. Saat ini, Nare memberitahu tim kalau asuransi Best General sedang meminta persetujuan FSS untuk peluncuran resmi asuransi perceraian. Handul tampak kebingungan, lalu mengungkapkan bahwa baru-baru ini dia bertemu dengan CEO asuransi Best General, ya si Jongsin itu. Handul menjelaskan kalau Jongsin adalah kakak kelasnya sewaktu kuliah dulu. Dan dari percakapannya dengan Jongsin kemarin itu, Handul menyadari kalau Jongsin sudah tahu tentang produk asuransi perceraian. Mendengar itu, John Man jadi kepikiran. Oh, jangan-jangan ada orang dalam yang memberitahu Jongsin tentang info produk asuransi perceraian. Soalnya kan itu produk baru. Kijun dan timnya aja masih dalam penjualan uji coba. Kok perusahaan Jongsin tiba-tiba bisa cepat membuatnya dan minta persetujuan FSS? Kan aneh gitu loh. Tapi Nare segera menghentikan pembicaraan itu dan mengatakan kalau tim audit akan memeriksa semua ini, lalu meminta mereka semua untuk membahas hal ini besok di kantor. Ketika Handul dan Kijun dalam perjalanan pulang, Handul jadi yakin bahwa keluhan selebaran promosi yang dulu itu pasti terkait dengan asuransi Best General. Bisa jadi mereka yang melaporkannya kepada FSS. Keesokan harinya, kita melihat Jongsin menyuruh seseorang untuk menyelesaikan sesuatu dengan benar, agar tidak ada masalah ke depannya. Duh, jahat bener dah ya. Kembali ke tim asuransi perceraian. Debok menolak untuk mundur dan ingin menyelidiki hal ini lebih lanjut. Sayangnya, tim audit mengklaim bahwa ada kebocoran data dari komputer Handul. Dan Handul pun dipanggil untuk diinterogasi. Sementara itu, John Man melihat Nare bergegas ke suatu tempat dan diam-diam mengikutinya. Ternyata, Nare bertemu dengan Seo Jung di tempat parkir. Nare memberitahu Seo Jung kalau pihak audit sedang menyelidiki kebocoran data dan meminta agar Seo Jung membantu mencabut persetujuan asuransi Best General. Tapi Seo Jung mengingatkan Nare kalau awalnya kan Nare yang berencana untuk mencuri produk asuransi perceraian dari tim Kijun dan meluncurkannya di Tiongkok, seolah-olah itu produk buatan Nare. Seo Jung lalu menyuruh Nare agar mencuri produk lain aja. Nggak usah produk asuransi perceraian. Intinya, Seo Jung ingin agar asuransi Best General aja yang mengambil produk asuransi perceraian ini. Seo Jung lalu bertanya-tanya, apakah sekarang Nare jadinya udah berpihak ke tim Kijun? Nare menjawab kalau dia tidak seperti itu. Mendengar itu, Seo Jung pun pergi. Namun semua pembicaraan ini didengar oleh John Man. John Man lalu mendatangi timnya dan mengetahui kalau tim audit sedang mengintegrasi Handul. Tapi John Man tidak memberitahu timnya tentang apa yang didengarnya tadi. Kijun lalu mendatangi Nare ke ruangannya karena tim membutuhkan akses Nare untuk memeriksa catatan login komputer dan CCTV agar tim bisa menyelamatkan Handul dari tim audit. Tapi Nare menolaknya, menyuruh Kijun dan timnya untuk menunggu hasil keputusan dari tim audit. Setelah beberapa waktu, Handul akhirnya kembali ke tim. Dia mengatakan kalau dirinya sekarang diskors. Hal ini tentu membuat seluruh tim frustasi. Tapi Kijun tetap percaya kalau bukan Handul yang membocorkan data tersebut. Di sisi lain, Nare melakukan penyelidikan sendiri. Dia kembali memanggil security untuk melihat CCTV pada hari kebocoran data terjadi dan mendapati kalau seorang pria menyelinap masuk ke ruangan tim asuransi perceraian setelah jam kerja. Dari security itu, Nare jadi tahu kalau pria itu bisa masuk ke ruangan tim asuransi perceraian pasti karena mendapatkan akses dari Seo Jung. Kemudian John Man mengajak Nare untuk berbicara di atas atap gedung. John Man mengatakan bahwa Nare harus membuat pilihan yang tepat. John Man juga mengaku kalau tadi dia mendengar percakapan Nare dengan Seo Jung. John Man kecewa dengan kata-kata Nare tentang hubungannya dengan tim asuransi perceraian. Nare mengungkapkan bahwa dia tidak bisa menunjukkan perasaan yang sebenarnya kepada Seo Jung. Mendengar itu, John Man mengatakan kalau dia mengerti. Saat ini, Nare ada dalam posisi yang sulit. Namun John Man menyarankan Nare untuk mengikuti kata hatinya. Di sisi lain, Kijun mengantar Handul pulang. Tapi Handul meminta Kijun untuk menurunkannya di jalan aja, karena Handul harus ke rumah orang tuanya. Namun Kijun tetap bersikeras untuk mengantarkan Handul ke rumah orang tuanya, mengingat kalau hari ini pasti sangat berat untuk Handul. Saat Handul dan Kijun tiba di depan rumah orang tua Handul, mereka bertemu dengan ibu Handul yang baru aja pulang ke rumah. Kijun menyapa ibu Handul, tapi ibu Handul sama sekali tidak merespon apapun dan masuk begitu aja ke dalam rumah. Handul tentu merasa tidak enak dengan Kijun, tapi Kijun menenangkannya. Di dalam rumah, ibu Handul menegur Handul karena Handul bersama dengan seorang pria padahal Handul baru aja bercerai.
Ibu Handul juga memarahi Handul karena tidak mengajak mantan suaminya untuk ke rumah orang tua Handul. Handul berkata, kalau orang itu kan udah mantan ya, masa dibawa ke keluarga lagi? Sepertinya keluarga Handul nggak tahu perbuatan mantan suami Handul, dan terus menyalahkan Handul karena perceraiannya, mengatakan kalau Handul nggak usah mengunjungi mereka jika Handul nggak membawa mantan suaminya. Orang tua mengejek Handul karena mereka tuh malu Handul bercerai. Handul yang mendengar ini menjadi sangat marah dan sedih. Dia mengatakan kalau dirinya lebih bahagia setelah bercerai. Setelah mengatakan itu, Handul pun keluar dengan marah. Saat Handul menangis di depan rumahnya, dia mendapati Kijun menghampirinya. Ternyata dari tadi Kijun menunggunya. Keesokan harinya, Nare mengkonfrontasi Si Ojung karena membocorkan data ke asuransi Best General. Tapi Si Ojung sekali lagi mengingatkan Nare bahwa Nare juga sama aja seperti Si Ojung. Si Ojung mengancam Nare kalau dia bisa aja membongkar apa yang telah Nare rencanakan di belakang tim asuransi perceraian. Nare tentu kesal mendengar itu. Dia lalu berpura-pura tidak sengaja menjatuhkan kopi panas di sepatu Si Ojung dan pergi dari sana. Nare akhirnya pergi ke sebuah tos serba dan mengingat kembali momen-momen bahagia bersama tim asuransi perceraian. Nare merasa kewalahan dengan semua ini dan dia pun menangis. Jonman tidak sengaja menemukan Nare di tos serba itu dan Jonman pun menemani Nare dengan duduk diam di sampingnya. Akhirnya Nare mendatangi tim asuransi perceraian. Di sana, Nare menceritakan semuanya. Awalnya Si Ojung berencana untuk meluncurkan produk asuransi perceraian di Tiongkok. Nare pun setuju agar cabang di Tiongkok bisa berkembang. Saat mengirim syarat dan ketentuan produk ke Tiongkok, Nare menyarankan untuk mencuri data dari komputer tim asuransi perceraian. Mendengar pengakuan Nare, seluruh tim langsung merasa frustasi. Nare pun langsung meminta maaf kepada Handul dan seluruh tim. Nare lalu berjanji untuk memperbaiki keadaan. Handul mengerti betapa Nare kesulitan melakukan pengakuan ini. Dan dia pun berterima kasih kepada Nare karena Nare berani bertindak seperti ini. Nare lalu memberitahu Handul agar dia mencari alibi dan bukti di hari pencurian data terjadi. Setelah Handul melihat rincian data akses masuk komputer, dia dan Kijun menyadari kalau saat itu mereka sedang berada di desa Gorangge. Dan untungnya mereka memiliki bukti fotonya juga. Selanjutnya Nare memperlihatkan CCTV kepada mereka, mengatakan kalau pria itu adalah orang yang mencuri data dari komputer Handul. Tapi mereka harus bisa membuktikan kalau pria itu dan Si Ojung bekerja sama. Ternyata pria itu adalah Oh Jong-do. Dia adalah rekan kerja dari departemen lain. Debok lalu menghubungi rekan kerja lain untuk mencari tahu di mana keberadaan Jong-do dan mengirim Kijun beserta Jonman untuk ke rumah Jong-do. Malam itu setelah mencari kesana kemari, Jonman dan Kijun akhirnya mendapatkan Jong-do. Tapi ketika Jong-do bertemu dengan Kijun dan Jonman, dia pun langsung kabur. Tapi untung aja mereka berdua berhasil menangkapnya. Mereka bertiga pun berbicara bersama. Kemudian Jong-do pun memberikan sebuah USB kepada Jonman dan Kijun. Di sisi lain, Nare bertemu dengan Jong-sin dan menyuruhnya untuk mundur dari asuransi perceraian. Nare langsung memperdengarkan rekaman percakapan antara Si Ojung dengan Jong-do. Rekaman itu berisi perintah dari Si Ojung agar Jong-do mengirim data yang dicuri ke email Jong-sin. Mantap kali nih. Keesokan harinya, Si Ojung diundang ke percakapan antara Nare dan Jong-sin. Di sana, Jong-sin dengan tegas memarahi Si Ojung dan membatalkan kesepakatan di antara mereka, lalu pergi dari sana. Si Ojung yang mendengar itu merasa sangat marah dan berjanji akan menyeret Nare bersamanya. Nare tidak peduli dengan perkataan Si Ojung. Dia siap menghadapi konsekuensinya. Dan saat itulah tim audit menyeret Si Ojung untuk diinterogasi. Setelah itu, Jonman menemui Nare yang tampak sangat putus asa. Nare mengaku bahwa dia sedih dan akan kesepian begitu dia meninggalkan tim asuransi perceraian. Mendengar itu, Jonman pun memegang tangannya. Malam itu, untuk menghibur Handul dari minggu yang berat, Kijun mengadakan perayaan di rumah Handul, yang sekarang sudah tidak tampak kosong lagi. Kijun juga memasak makanan untuk mereka makan bersama. Saat mereka makan, Handul meminta maaf atas perilaku ibunya kemarin. Tapi Kijun tidak merasa keberatan. Keesokan harinya, tim asuransi perceraian mengadakan pesta pizza. Mereka merindukan Nare, dan Jonman pun tampak sedih. Namun tiba-tiba, Kim Sonman dari FSS mendatangi mereka dan mengatakan kalau dirinya ingin bercerai. Handul lalu mewawancarai Pak Kim dan bertanya kenapa Pak Kim ingin bercerai. Pak Kim berkata kalau pernikahannya palsu, tidak ada harapan bagi mereka, dan akan lebih buruk jika mereka dipaksa untuk tetap bersama. Di sisi lain, Kijun dan Ayong pergi mewawancarai Han Yorum, istri dari Pak Kim. Setelah mewawancarai istri Pak Kim, Ayong dan Kijun kembali ke kantor. Mereka memberitahu tim bahwa istri Pak Kim itu adalah seorang influencer yang terus-menerus memposting tentang pernikahan yang bahagia dan bagaimana pasangan itu saling mendukung satu sama lain. Pokoknya pasangan yang super duper bahagia dan jatuh cintrong gitu deh.
Nah loh, di negeri Konoha juga banyak yang begitu ya kan? Kijun juga mengungkapkan bahwa istri Pak Kim itu masih mencintai Pak Kim, dan tim berniat untuk membantu pasangan itu berbaikan. Namun kali ini Handul berpendapat lain. Menurutnya yang terbaik bagi pasangan itu adalah jika mereka bercerai. Walah, bagaimanakah Pak Kim dan istrinya ya? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya sahabat nonton. Sampai jumpa.